Baik, Mbak. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materinya. Dan selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk pertanyaan pertama, boleh 3 pertanyaan dulu untuk audiens. Saya mohon untuk raise hand dulu terlebih dahulu ketika akan mengajukan pertanyaan. Baiklah, saya persilakan. Sambil menunggu penanya untuk bertanya, mungkin bisa share video tentang ini, Mas. Atau Mbak tadi ya, tentang video satu lagi yang tentang batu empedu. Ini akhirnya kan beda. Pertama, dulu kaki saya yang sakit. Setelah kaki diterapi berapa bulan, sembuh benar-benar bengkaknya nggak terasa sakit. Lalu kedeteksi di jendut nadi itu ada sesuatu di kantong empedu. Awalnya nggak yakin, nggak tahu. Tapi setelah di USG ternyata benar ada batu empedu. Berarti valid diagnosa. Dideteksi di USG itu 5. Lalu saya terapi lagi, nyembuhin asam lambung dan sebagainya. Dan pada akhirnya saya melakukan operasi pengangkatan batu empedu dan kantong empedu. Ternyata batunya 21. Tapi dari akupuntur memang saya percaya bahwa ternyata dari jendut nadi itu bisa ya beneran ada batunya, bener. Sangat bermanfaat. Ya, sih. Dari yang awalnya hanya terapi kaki, ternyata terdeteksi batu ya. Ya, dari batu empedu. Dan ketika mungkin tidak dideteksi itu, ketika dokter pun sudah menyatakan, nah ini sudah banyak. Kalau misalnya ternyata nggak diambil, mungkin efeknya itu kemana-mana. Kalaupun nggak dideteksi juga saya nggak tahu, mungkin cuma keluhannya asam lambung mungkin akan kemana-mana nantinya. Tapi ternyata ya. Terus kemudian juga ini gimana treatment untuk pasca operasinya, apa ada pengaruhnya? Ini lagi treatment. Saya itu pasca operasi setelah berapa hari nggak ada keluhan. Cuma ini tiba-tiba kok semalam rasa asam lambungnya naik parah. Terus ini diterapi berapa jarum bisa tidur. Setelah 1/4 jam lah bangun kok merasa seger, berkurang banget yang tadi panas, dadane, mual, sir-siran, di asam lambung itu fresh, bener-bener fresh ini. Sip. Yang ini juga ini ketika mau dioperasi Cukup ini dulu. tidur 3 hari. Jadi sebelum operasi saya itu nggak bisa tidur. Di terapi akupuntur. Begitu masuk rumah sakit, saya benar-benar dalam keadaan tenang, nggak khawatir. Mau operasi bisa tidur. Setelah operasi bahkan bisa tidur banget. Bahkan sampai sebelum dibius sudah tidur. Jadi saya sebelum dibius, sebelum masuk ruang operasi itu sudah benar-benar ngantuk. Masuk ruang operasi, dokter belum datang, saya sudah tidur. Jadi nggak tahu operasinya itu kapan, dibiusnya kapan, tiba-tiba udah di ruang perawatan. Akupuntur ngaruh banget berarti. Iya, ngaruh banget. Membuktikan banget, sangat bermanfaat. Ya ternyata ya sakit saya jadi tahu, sembuh, ya bermanfaat. Banget, bermanfaat banget. Makasih buat Mas Satrio. Sip. Macam-macam bentuknya ya. Bentuknya itu ada yang
bentuknya itu ada yang modelnya tembung tadi, tadi yang saya gambarkan ini tadi ya. Hmm, hmm. Nah itu kita pegang itu terlalu kuat. Intinya gambarannya kayak gitulah. Tolong direkam. Ini mohon izin diulang lagi yang belum terekam. Oke. Saya dari mana ya? Inilah saya ulangi lagi dari sini. Jadi tonjolannya ada bentuknya banyak ya. Bentuknya nadi itu banyak. Cerminannya itu ada yang kurva, modelnya kurva, ada yang lurus, ada yang cekung. Intinya gitulah. Ada tiga gambaran gitu. Nah, yang kurva cembung itu ya ini kayak gini nih. Ini kita palpasi ya nadinya misalkan. Nadinya palpasi di sini. Nah, kayak gitulah. Jadi dul ini bentuknya kurva gitu. Tapi ini kecil ya, ini kan besar. Saya nyari yang kecil kan nggak ada. Jadi dung besar kayak gitu. Itu yang nadi cembung. Kemudian ada juga nadi yang lurus, yang tambang. Modelnya tambang itu udah mirip kayak gini nih. Ini dari ketapel ini ya. Ketapel. Nah, ini modelnya kayak gini nih. Keras-keras, lurus kayak gini nih. Nah, ada yang lurus itu macam-macam. Ada yang lurusnya tipis, ada yang tipis kayak senar ini tadi ya. Yang saya gambarkan senar ini tadi. Ini senar. Udah ini saya nggak punya senar. Jadi saya pakainya kawat. Rasanya itu udah kayak gini nih, keras gitu. Kerasnya kayak senar lah, senar gitar itu loh. Kita metik sinar gitar rasanya kayak gitu tuh, keras banget. Dia biasanya kalau di kuan kanan ya intinya cerminan rasa nyeri biasanya itu tipis keras kayak gitu itu. Cerminan rasa nyeri di lambung itu sakit perut banget gitu. Rasanya itu kayak gitu tuh. Kemudian terus saya ulangi lagi tadi masalah posisi cun kuance ya, cun kuance. Cun itu biasanya posisinya di paling atas di permukaan. Kemudian yang kuan itu di tengah, yang cek itu di bawah. Jadi paling tinggi turun paling bawah. Jadi ini ada dung gitu. Terus ini kita dari permukaan kulit kan kita tekan dikit agak masuk. Ini dung gitu. Ini yang bawah. Jadi dari permukaan kulit ini kita letakkan ringan, plak, kita tekan sedikit nggak muncul lagi. Tekan lagi agak dalam lagi muncul dung gitu. Itu gambarannya lah. Mungkin ada teman-teman yang mau diskusi silahkan. Saya terbuka. Kalau ada keliru mohon dimaafkan. Silahkan mau tanya silahkan. Ini Anggun El Hijrah ini Mas. Bapak mau izin bertanya ya Pak. Itu Oh iya, ketika kita mempalpasi nadi dan ternyata rabaannya tuh semuanya dari Chin Guance rasanya sama-sama kuat. Itu bagaimana ya Pak? Nah, ini juga ada tekniknya juga. Kalau saya biasanya intinya sih sebenarnya itu panas semua berarti. Berarti intinya panas gitu. Cuman biasanya kita kita gabungkan. Jadi saya sebelum pemeriksaan nadi itu saya juga pakai tensi. Karena nadi itu bisa berbohong, istilahnya berbohong ya. Istilahnya berbohong. Nadi itu berbohong itu kadang lambat, lemah gitu loh. Kita palpasi itu lemah. Setelah kita cek tensi ternyata tensinya tinggi. Berarti kemungkinan ada blok di area entah di mana ya. Di area sini yang ngeblok akhirnya nadinya nggak muncul kuat gitu. Jadi memang tensi itu menurut saya penting. Jadi sebelum pemeriksaan itu tensi. Jadi sebagai pengalaman ya teman-teman, untuk ke pasien, ingat-ingat ini.
kan kita pakai anamnesa pertanyaan ya, wawancara. Itu banyak pasien yang berbohong, istilahnya begitu. Nah, ini bisa kita bongkar itu dengan palpasi nadi, pemeriksaan nadi, pulse diagnosis. Kita tanya misalkan, wah Bapak ini orang sedang stres ini. Enggak Mas, saya enggak. Bapak itu orangnya sensitif ini, pemarah ya. Enggak, saya enggak marah Mas, enggak gampang marah gitu. Itu kita cek nadinya enggak cocok dengan omongannya. Kemudian kita cek misalkan, ibu ini sedang kayaknya sedang nyimpen ini, ada masalah depresi, apa nyimpen perasaan ini, nyimpen masalah ya Bu. Atau bapak-bapak sih biasanya yang sering sering nggak merasa atau ngapusi itu bapak-bapak. Misalkan dia sedang depresi, bapak ini sedang ada masalah ini depresi ya Pak. Enggak, saya enggak ada masalah Mas, biasa saja, tapi ekspresinya berbeda. Itu bisa kita cek dari nadi, itu udah bisa ini orangnya itu. Nadi itu yang bapak orangnya aja ngapusi, nadinya juga nggak bisa ngapusi ternyata. Baru kita bongkar itu dengan tensi, ternyata nadi dengan tensinya nggak cocok. Kayak gitu dari pengalaman sih ya. Mungkin ada lagi teman-teman, silahkan. Bapak, saya izin bertanya ya. Ya silahkan Ibu. Terkait dengan pemeriksaan nadi, maksudnya tadi kan tekniknya ada yang cembung, kemudian ada yang tambang, ada yang tegang senar. Nah, secara umum, misalnya kita masih amatir nih, misalnya masih pemula gitu ya. Nah, untuk menilai secara umumnya itu baiknya seperti apa ya Pak? Misalnya, oh nadinya ini kuat, berarti kita nanti selanjutnya bagaimana gitu? Kalau ini untuk fokus pemeriksaan nadi ya, belum ke treatmentnya kan maksudnya? Iya, 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 iya. Oke. Urutannya sebenarnya yang paling enak itu kita tahu kekuatannya dulu. Kekuatan nadinya kuat atau lemah. Dengnya kuat atau lemah. Keras atau enggak. Paling yang awal itu. Kemudian yang kedua itu baru kita tahu polanya. Polanya tadi cembung, apa cekung, apa lurus kayak gitu. Yang ketiga ini 3 tahap aja. Yang ketiga itu ininya posisi levelnya di permukaan, di tengah atau bawah. Ya kalau dia misalkan cun yang harusnya di permukaan kan, tapi dia ada di bawah, berarti ada masalah itu yang harus kita naikkan. Jadi kalau di metode saya yang di bawah itu, yang deep itu istilahnya DEM. Beda dengan ini ya, palpasi nadi konvensional itu, yang DEM itu biasanya yang slippery itu DEM. Tapi kalau di metode saya yang saya pelajari itu yang deep itu DEM. DEM lembab kayak gitu. Mungkin ada lagi yang lain, silahkan. Ada yang tanya lewat chat ini, chat roomnya ini, Mas moderator. Boleh jawab Pak? Dari yang mana dulu ya? Yang mana Mas? Tolong dibacain. Yang izin bertanya untuk menentukan penyakit itu bagaimana, seperti adanya batu empedu. Itu aja dulu Pak. Oh ya, ini ya satu dulu ya. Ini sebenarnya yang paling kelihatan banget ya di batu empedu atau itu kayak kita ngerasakan nadi gini ya. Itu di bagian misalkan batu empedu itu bagian kuan kiri, di kuan kiri pasien itu rasanya kayak nyekrak-nyekrak, kayak ada cekrikan gitu loh, cekrik-cekrik gitu, kayak ada krik apa ya, pasir, butiran pasir. Ya itu biasanya ada entah kista entah batu empedu. Tinggal tergantung perbedaan ininya. Semakin dia itu semakin tajam, semakin itu semakin bermasalah. Tapi kalau masih nonjolnya masih besar, tumpul gitu itu
berarti tidak terlalu gitu loh. Intinya semakin tajam, semakin keras itu semakin bermasalah. Gitu ada yang mau ini diperdalam lagi, ada yang belum ini. Itu tadi Bu Esti Indra ya. Dan itu berlaku juga untuk yang lain. Jadi kayak benjolan-benjolan itu bisa kita lihat dari situ. Bahkan untuk ini ya, saya pernah ngecek itu miom. Ada banyak. Jadi ada ini bentuknya tadi kayak 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 gitu itu. Miom itu ibu ini ada miomnya. Iya Mas bener saya itu sudah operasi ini operasi miom gitu. Itu kita ketahui dari palpasi nadi dan orangnya kaget. Kok tahu ya Mas? Gitu. Nah, cuman masalahnya kalau kita palpasi nadi kita nggak bisa bedakan ya mana yang karena scar tissue, jadi scar tissue akibat operasi, atau itu masalah masalah organnya itu kita nggak bisa membedakan, mirip gitu. Apalagi saya itu paling ribet itu paling susah itu kalau bedakan si ibu ini misalkan sesar gitu. Operasi sesar itu kan robekan ada scar tissue besar gitu. Saya susah membedakan antara ini scar tissue atau masalah punggung gitu. Jadi saya agak susah. Mungkin nanti teman-teman yang semakin ahli, saya harap sharingan saya ini bisa bermanfaat, kemudian bisa dikembangkan teman-teman, saya dapat pahala jariahnya. Kayak gitu. Silahkan teman-teman yang bisa saya jawab akan saya jawab. Ada lagi Mas Panitia? Mbak Yulia Haizar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan ilmunya Tabib. Saya punya pasien spesial sih di rumah. Suami saya kena serangan jantung Februari. Saya coba dengan palpasi nadi, tapi saya nggak ngerti karena memang belajar untuk sama palpasi nadi ini kadang kita gurunya cocok-cocokan kan, nggak semua guru yang bisa connect kita pahamin. Di forum ini alhamdulillah saya lumayan connect. Mungkin karena tadi ada penyampaian dengan metode contoh ya, contoh kawat, contoh karet, contoh balon begitu. Alhamdulillah. Jadi nanti saya mungkin akan mencoba palpasi nadi untuk jantung. Suami saya udah pasang 1 ring jantung dan dari kemarin itu kateter bakalan ada 1 lagi yang akan penyumbatan, yaitu vena corona yang sebelah kanan. Jadi nanti saya ngeceknya tuh bagaimana tuh, Bib? Apakah cara apa yang kira-kira yang gambaran yang saya dapetin? Nanti kan saya sok-sok tahu kan sebenarnya dekat suami, walaupun sebenarnya belum paham banget gitu. Mudah-mudahan ke depan ada kelas lanjutan dari Zoom kita pagi ini. Jazakallah khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk jantung itu tadi saya katakan ini paling kompleks itu memang area cun kiri. Cun kiri itu jantung itu kompleks banget gitu. Di antaranya ya, nanti Ibu bisa cek cun kiri seperti yang saya ajarkan tadi. Gini ya. Nah ini kan gini kan, cun kiri di area ini styloid proses berarti pas pojokan sini. Caranya untuk pemeriksaan nadi itu tempelkan ringan. Jadi ada 3 level ya, 3 level kedalaman. Ini ringan dulu. Kalau sudah ada jendung-jendung itu berarti di atas superficial. Yang normalnya cun itu ini diletakkan nempel aja itu belum kerasa, ditekan agak sedikit ke dalam baru kerasa. Ini level 1, tekan agak dalam 1. Terus tekan lagi dalam lagi, ini level 2 di tengah-tengah. Yang ketiga dalam lagi, paling dalam itu level ketiga. Nah, biasanya tergantung masalahnya jenisnya macam-macam juga. Jadi kayak ditekan itu enggak bentuk. Jadi kayak ujuk-ujuk kayak apa ya?
Kayak ini tapi isinya itu ini Bu, isinya mentega misalkan. Jadi ya ini kayak gini lah, kayak gini. Ditekan itu biur-biur gitu loh, enggak ada kalau ini kan bentuknya ada berenjel bulat ini ya, jadi jelas. Kadang nggak jelas. Jadi bentuknya itu kayak apa ya, liut-liut kayak isinya lemak gitu. Nah, itu ada stasis misalkan. Jadi butuh apa ya? Ya stasis lah, stasis darah. Untuk herbanya nanti teman-teman pelajari sendirilah. Saya fokus di apa pemeriksaan nadi. Terus kemudian eh, ada lagi yang ini tahapnya mungkin levelnya itu sudah eh, masalahnya banget harus segera penanganan. Jadi kita tekan di dalamnya itu ada kayak anu, di dalamnya itu kita tekan untir-untir gitu itu di dalamnya itu kayak ada jarum akupuntur, beberapa jarum, 3 atau 5 jarum. Kita tekan ada grill, ada kayak jarum akupuntur ada di situ. Aneh banget memang, tapi iya. Dan itu berarti menunjukkan kondisi jantungnya sangat bermasalah dan harus segera penanganan. Nah, ibu coba cek dari suami kondisinya nadinya seperti apa. Jadi diletakkan dulu, nempel di kulit, nempel kulit, tekan dikit itu level 1, tekan lagi dalam level 2, tekan paling dalam level 3. Terus rasanya seperti apa? Kuat, dung, 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 atau lemah, atau bentuk itu tadi kuat. Yang penting satu, kuat lemahnya denyut nadi. Yang kedua, bentuknya seperti apa? Bentuknya kurva, apa lurus, apa cekung. Terus yang apa enggak berbentuk. Yang ketiga baru levelnya itu di permukaan, apa tengah, apa bawah. Itu aja Ibu yang saya sampaikan itu tadi tentang masalah Jazakallah tubuh. khairan, Bib. Amin wa iyyakum. Ada lagi? Itu justru untuk praktek ini untuk tahu masalah jantung itu gimana, itu kesempatan untuk ilmu baru itu Bu. Iya, alhamdulillah gitu. Ya. Waalaikumsalam, silahkan ada yang tanya. Pak Satrio, saya kan masih banyak sekali belum paham tentang masalah palpasi. Ini Bu siapa ini? Tidak ada muncul namanya ini. Saya Bu Hera, Pak. Oh Bu Hera, ya. Ya silakan Bu Hera. Iya, masih belum banyak paham tentang palpasi. Tadi mungkin saya terlambat hanya mendengarkan dari jauh. Apa mungkin sudah dijelaskan ya? Yang bentuk kurva seperti apa, berbentuk lurus seperti apa itu gimana? Karena kadang-kadang saya pernah sama kayak Bu siapa tadi yang bertanya itu, jadi memeriksa denyut nadi suami gitu ya. Kalau dari denyut nadinya itu yang lemah itu ginjal, tetapi ketika melihat lidahnya itu berbeda gitu. Itu karena kenapa? Apa karena saya yang belum bisa atau bagaimana ya Pak ya? Terus terang ini masih belum banyak pengalaman tentang palpasi ini Pak. Saya pengen tahu yang bentuk kurva seperti apa, yang bentuk lurus itu seperti apa Pak. Dan yang tadi Bapak bilang itu kalau ada juga yang bentuknya seperti jarum, 3 jarum itu juga menentukannya itu seperti apa Pak gitu. Apa dari denyut nadinya atau mungkin ada kalau di raba itu ada ciri-ciri khususnya gitu Pak. Itu seperti apa? Ya coba ambil jarumnya dulu ya Bu, sebentar. Oh ya. Ibu nyambung Ibu. Bu Ira. Nyambung Pak. Ya, ini all out saya. Saya siap balon-balon ini. Ambil dari anak saya.
Nah, ini kita coba ya yang tadi bentuknya itu. Jadi setipis kayak gini nih, Bu. Dan ini jarum-jarum kayak gini nih, setipis ini ada di dalam nadi. Ini saya masukkan ya. Saya masukkan coba ini sebagai gambarannya aja. Bentar. Nah, kayak gini. Ini kita ngeraba nadi gini. Di dalamnya itu kayak geril-geril gitu loh. Ada jarumnya gitu loh, Bu. Ada yang beberapa jarum gitu, kumpulan jarum, ujung jarum yang kan tipis banget kayak gini. Oh Itu iya. kita kayak ada jarumnya gerit-gerit gitu kayak kabel lah. Jadi Kayak bukan jarum. buntut nadinya ya Pak ya? Ada Atau kayak jadi ininya, ada beneran oh kayak ini. oh gitu. Iya ya Pak Heeh, ya. kayak gini nih. Dan itu berarti sudah levelnya masalahnya banget kalau ada jantung di kayak gitu. Harus segera penanganan. Itu. Terus kemudian tadi sudah saya terangkan sebenarnya 2 kali. Masalah ini bentuknya yang kurva. Ini ya. Hmm. Bisa ada gambaran, Bu? Bentuknya itu dung, dung gitu loh. Bentuknya ini kayak gini tadi, nyembung-nyembung gitu. Dung gitu. Oh iya Pak. Iya. Ya. Jadi kan memang bentuknya kayak kurva kayak gitu, tapi kecil ya. Ini kan besar. Jadi dung gitu. Tuh kalau yang lurus itu macam-macam. Ada yang besar kayak gini ya. Ada yang modelnya itu tadi besar. Ada yang tipis tapi lentur. Ada yang kayak senar. Senar itu ya udah kawat beneran kayak senar gitar gitu, keras. Dipegang itu keras banget, keras banget dan itu nyeri, nyeri biasa pertanda nyeri kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Makasih Pak. Ya sama-sama. Kalau masih ada ragu silahkan Bu. Ini diskusi aja ya ringan ya. Kok kayaknya pada diem-diem. Saya harus biasanya nggak bisa saya serius ini loh. Pada serius-serius soalnya. Ada lagi yang mau ditanya silahkan. Eh, Bapak, maaf, hostnya boleh nanya nggak? Iya ya silakan Bu. Ya, jadi sebelumnya saya Laila apa dari El Hijrah. Saya mau tanya nih Pak, kalau Oh ya. misalkan klien yang kita punya itu sedang nggak sadarkan diri, misalkan tidur atau pingsan atau dalam keadaan koma, itu bisa diketahuin nggak ya? Misalkan dia tuh pingsan atau gak sadarkan dirinya itu karena apa? Apakah berbeda ya hasil diagnosanya dari pasien yang sadar gitu? Ada bedanya nggak sih antara yang sadar sama yang nggak sadar dari pemeriksaan nadinya tuh? Ini walau alam bisawab saya sendiri belum pernah nangani pasien pingsan terus terus saya cek nadinya. Yang kebetulan yang datang itu pada sadar semua soalnya. Tapi kalau dari sisi logika tetap keluar nadinya ya. Nadi itu keluar. Jadi ada selama dia masih hidup kan denyut nadinya ada. Kemudian nadi itu mencerminkan organ-organ yang bermasalah. Memang ada yang kosong loh. Yang jantung kayak gitu itu kadang area cun kirinya itu kosong. Benar-benar nggak ada nadinya. Tapi yang kuan kiri, cun kiri kosong, bener kosong. Kuan kanan, cun kiri kosong, kuan kirinya dung. Jadi kadang dari sini tiga tiga ini beda-beda semua. Yang ini kosong, yang paling cun kiri ini kosong, tidak ada nadinya sama sekali. Tapi yang tengah ini dung gitu. Masalah di area jantungnya. Tanya aja tidurnya bagaimana, biasanya tidurnya bermasalah.
kualitas tidurnya bermasalah juga. Kayak gitu sih Mbak. Ada mungkin yang lebih diperdalam lagi. Silahkan pertanyaannya. Pak, aku tanya dong. Iya, silahkan Ibu. Pak, kalau nadi licin bagaimana Pak? Sama ini Pak, pernah saya dapat penjelasan bahwa orang kalau sudah dekat tuh Pak, dekat dengan apa ya, dengan ajalnya mungkin ya Pak, itu katanya nadinya berbeda Pak. Itu bagaimana Pak bentuknya Pak? Pertama untuk nadi licin berbeda dengan ini ya, dengan diagnosa saya yang hasilnya. Kalau tadi yang sudah saya terangkan slippery. Nadi licin yang secara konvensional itu ya bentuknya kurva tadi, bentuknya kurva dung 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 tadi kurva. Nah, kalau itu secara konvensional itu artinya dampness, lembab. Ada misalkan kalau ada di posisi C itu area ginjal kan, area reproduksi, itu bisa menandakan artinya ini seseorang sedang hamil atau enggak, itu juga bisa. Terus hamilnya apa laki-laki apa perempuan itu bisa kita deteksi dari situ juga. Yang pakai slippery tadi. Kayak gitu. Tapi kalau metode saya yang saya pakai yang kurva itu artinya ya panas gitu, ekses. Terus kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa itu Bu tadi Bu? Itu Pak, kalau ada orang yang sudah dekat Oh, katanya Pak ajalnya itu, katanya nadinya berbeda Pak. Nah itu gimana bentuknya tuh Pak? Saya itu pernah nangani malah awal-awal ya, saya belum terlalu banyak. Oh, masih awal-awal saya belajar itu saya datangi teman saya orang keturunan Chinese juga punya gudang kayu besar di Solo. Dia produksi mebel kayu kan. Nah, tukang jaganya itu orang supir supir truk malam. Mas ini Mas tolong dicek engkong saya, engkong ini yang jaga gudangnya. Saya cek itu banyak yang ini tipis banget, lebih tajam daripada senar itu ada di area kuan. Terus banyak yang ininya lah itu, terus kemudian apa lagi ya di kuan-kuan kiri maksudnya area livernya, kemudian kuan kuan kanannya juga bermasalah, jantungnya juga bermasalah. Jadi kayak gitu itu terus saya sudah bilang, dia kan terus ngeluh ini ada masalah ini toh, ini di bagian livernya, bagian bagian area pankreasnya begini-begini. Dijawab iya Mas saya itu diabetes loh. Kemudian ngoyak-ngoyak saya mau pengen terapi. Aduh, padahal menurut saya ini sudah parah gitu. Terus saya diem aja nggak komentar. Itu kan kita pas main ke gudangnya teman saya itu. Di mobil saya bilang, kok saya kita anu iko apa kesulitan itu sudah terlalu terlalu susah ini masalahnya sudah kemana-mana. Ya sudah apa-apa Mas gitu. 3 bulan berikutnya bilang, Mas yang kamu bilang itu ternyata bener orangnya meninggal Mas gitu. Itu. Itu pengalaman saya sih. 3 bulan itu setelah omongi itu orangnya meninggal. Oh ya wes, itu orangnya tuh percaya banget sama saya itu. Jadi nggak sinkron ya Pak? Kanan kiri tuh nggak sinkron ya? Jun Huan nya tuh semua nggak sinkron gitu ya Pak? Ciri-cirinya Eh, kayak gitu Pak? kalau kalau itu tadi kalau saya ini ya setiap setiap sun sendiri, kuan sendiri, cek sendiri. Jadi saya belum saat itu belum menggunakan metode balance, belum ke keseimbangannya. Kayaknya dulu itu saya masih ini cek di jantungnya, bagian livernya, pankreasnya baru itu yang bermasalah. Pokoknya masalahnya parah banget itu loh. Jadi kayak nadi lurus tapi tipis banget, dari senar aja lebih tajam itu. Itu saya cuman ini kayaknya sudah parah organnya ini, saya cuman bilang gitu aja, belum sampai kemana-mana. Nggak tahu saya sebenarnya juga nggak tahu kalau dia sudah mendekati juga. Nah, mau tak terapi gaya hidupnya kayak gitu, mungkin minum juga, minum minuman keras juga, terus tidurnya kan nggak bisa berubah juga gaya hidupnya.
Ya udah, lebih baik saya nyingkir saja. Begitu. Baik, Pak. Ya, Makasih. ya sama-sama. Ya ini ya keterbatasan kemampuan saya juga sih. Sepaham saya sih seperti itu. Mungkin ada lagi, silahkan. Izin boleh bertanya Pak Satrio? Iya silakan, dari Saya, siapa ini? saya Mbak Tiu dari Magelang. Saya ingin bertanya, itu contoh dari pemeriksaan nadi yang keliru tuh pernah nggak sih kayak gitu Pak? Kan tiap orang pasti nanti mungkin hasilnya bisa beda-beda subjektif. Kalau Iya. contoh tindakan yang keliru tuh kayak apa gitu? Kalau sebenarnya gimana ya? Keliru atau tidak itu kalau diagnosa nadi itu memang subjektif banget gitu. Jadi kadang memang dari sisi Western pun juga kurang mendapat perhatian karena itu dianggap sangat subjektif gitu. Subjektif dari si pemeriksanya kan. Kita menggunakan perasaan banget gitu. Memang sih sudah ada penelitian yang sudah menggunakan alat. Tapi saya belum tahu perkembangannya terakhir bagaimana. Tapi sudah menggunakan alat kayak gitu. Jadi Chun Kwan-che kemudian kan apa namanya? Menurut saya itu metode yang saya pakai itu lebih objektif gitu. Tapi itu pun masih subjektif gitu. Dibandingkan yang lain itu menurut saya yang lebih objektif, lebih semua orang bisa pelajari dengan mudah gitu loh. Ini cuman tadi kuat atau lemah, dipijet gitu kuat banget atau lemah, kosong atau ini. Kemudian level 2 apa yang berikutnya itu kita bentuknya seperti apa? Bentuknya lengkung, kurva atau lurus saja. Kan lurus itu nanti tipis apa tebal atau cekung kayak gitu itu bentuk. Kemudian levelnya di atas, di permukaan atau tengah atau bawah. Kan gampang banget, simple gitu. Makanya saya bilang life hack-nya apa pemeriksaan nadi karena gampang banget dibandingkan kita mikirkan 29 nadi. Wah, bingung saya. Gitu. Jadi subjektif sih menurut saya. Jadi kalau bentuk kekeliruannya apa ya? Mungkin kayak misalkan perubahan posisi tangan. Perubahan posisi tangan, tangannya ini kan yang ideal itu lurus gini kan. Yang ideal itu lurus. Tapi buka ini nanti hasilnya berbeda sedikit. Tengkurap itu berbeda sedikit. Ini belum lagi kalau posisi dalam pasien dalam keadaan berbaring atau duduk kadang berubah. Belum lagi nanti ngenceng tangannya pasien itu kencang gitu loh. Ini tuh loh kok rasanya keras banget kayak senar. Tapi setelah ganti posisi terus tangannya lebih rileks loh, hilang mana tadi? Kayak gitu tuh kadang sering gitu. Terima kasih. Tapi berarti kedudukan pemeriksaan nadi itu dibanding pemeriksaan yang lain lebih penting mana Pak? Bisa lebih valid yang mana? Kalau menurut saya ya, karena saya penggemar Jet Li ya. Dulu itu kan kalau tabib dulu itu kan ngeceknya nadi. Ceknya itu langsung nadi. Jadi dari nadi terus baru cek yang lain. Atau mungkin tanpa kita sadari orang Pak tabib itu datang terus langsung dia bisa langsung lihat pasiennya bentuknya kayak gini, orangnya lemes kayak gini. Ya sebenarnya semuanya penting. Semuanya penting. Kalau menurut saya ya harus dipelajari semua. Tapi yang paling pokok menurut saya itu diagnosa nadi. Kayak gitu. Diagnosa nadi itu paling penting menurut saya. Nanti setelah diagnosa nadi nanti dihubungkan diagnosa lidah. Diagnosa lidah nanti ada diagnosa telinga. Telinga itu nanti mencerminkan penyakit-penyakit kronis itu ada di telinga. Kayak gitu itu misalkan apa ya di area telinga nanti bentuknya seperti apa, gimana itu nanti bisa kita lihat indikasi-indikasinya dari situ. Kemudian, nah kalau kita sebagai terapis itu kayak kita ada kutukan ya. Jadi saya sama keluarga itu kita jalan-jalan gitu kan di jalan. Saya lihat orang itu langsung tahu ini penyakitnya begini. Jadi kita kayak kutukan. Jadi kayak kita kasihan ya Allah itu. Apa toh? Lah ya itu orangnya sakit begini. Kok tahu sakit? Ya gimana lagi kayak feeling kita sudah tahu apa ya instingnya kita sebagai terapis itu tahu. Dan kita itu sampai kadang bukan hanya ini ya dia itu lagi bermasalah banyak itu. Saya
berasa kayak gitu. Karena insting ya, sering kadang nangani kayak gitulah. Jadi istilahnya apa ya, kita semakin tahu itu semakin semakin ya gitu, semakin bisa semakin waspada atau bisa semakin overthinking, semakin takut, itu macam-macam. Jadi berarti Itu pertama Mbak. bisa pengamatan dulu gitu ya, Pak? Gimana, Bu? Jadi pertama bisa pengamatan dulu, nanti baru perabaan. Iya, betul, betul. Idealnya kalau menurut saya sih dari perabaan nadi sudah cukup. Jadi pasien tanpa anamnesa pun datang udah nggak usah cerita banyak cerita, ada mana tanganmu sini, pegangnya, oh, ini masalah ini nih, ada ambeien ya, ada hemoroid ya, ambeien ya, iya gini-gini, oh ini cek, ini asam lambung nih, lagi banyak pikiran nih Pak, itu iya gini-gini, lehernya kenceng nih, tegang ya Pak di area leher, ya ini malah bahu saya sakit nggak bisa naik. Terus mulai mau cerita banyak hal, bisa dari sekedar nadi tanpa banyak kita tanya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Satrio. Istimewanya nadi, iya sama-sama. Oke. Silahkan ada penanya yang lain. Saya di sini sifatnya cuma ngiming-ngimingi ya. Ngiming-ngimingi artinya ilmu itu luas banget. Dan saya itu juga baru belajar istilahnya. Ngiming-ngimingi untuk kita mari terus belajar, banyak yang masih perlu kita pelajari dan itu asik banget kayak gitu. Asik banget. Bapak izin belajar. tanya, Bapak. Ya silakan, dari siapa ini Bu? Bu Eva. Oh ya, ya Bu Eva, silakan. Bapak, saya pengen tahu gini aja Pak, dulu kayak Bapak tadi, oh ini ada ambeiennya, oh ini ada mahnya. Nah itu juga, itu udah benar-benar sulit gitu. Jadi bagaimana cara permulaannya untuk belajarnya? Saya masih bingung juga. Petunjuk aja segitu Pak, izin. Iya. Ya. Lah ini kan sudah permulaan ini, kita belajar bareng ini. Jadi kan Lanjutkan tahu. Pak, izin. Lanjutkan Bapak, izin, masih belum mengerti. Gimana Ibu panitia ini? Ya nanti kira-kira berapa banyak orang yang kepingin lanjut. Nanti kalau banyak bisa kita atur ya Bu. Terima kasih Bapak, izin. Kalau untuk kelas lanjutan mungkin nanti kita diskusi lagi sama Bu Ivana. Ya. Kalau misalnya kelanjutannya gimana mungkin nanti dari Bu Ivananya yang informasi aja ke ibu-ibu atau kakak-kakak sekalian. Ya. Itu Bu Eva. Sama juga ini ya, kita itu belajar TCM itu memang budayanya, kulturnya TCM itu kan kultur Tiongkok. Ibu tahu nggak? Ini teman-teman semua tahu nggak? Kultur Tiongkok itu orangnya dulu tertutup banget. Tertutup banget. Jadi dulu itu nggak ada kita belajar di kuliah apa ya? Ya di sebagian. Jadi pengobatan TCM itu tradisional Chinese medicine yang benar-benar tradisi itu diturunkan turun temurun lineage. Jadi per keluarga gitu. Jadi ilmunya itu keluarga siapa ini? Keluarga Tung, keluarga siapa? Keluarga Meng Heting. Itu keluarga ini Meng Heting itu yang tadi ilmunya perabaan nadi versinya keluarga Meng He. Meng He Ting, ada keluarga ini beda-beda setiap keluarga. Dan itu rahasia Ibu. Bapak-bapak, rahasia dulu itu rahasia. Tidak diturunkan kecuali hanya pada keluarga intinya saja, anak turunnya. Tidak sampai keluar, tidak boleh dulu itu. Karena nanti kalau sampai keluar akan dimusuhi sekeluarga. Karena dulu pengobatan itu, ilmu pengobatan itu kayak ilmu kungfu, Bapak Ibu tahu nggak? Ilmu kungfu itu hanya diajarkan turun-temurun. Termasuk saya belajar, dulunya saya akan mempelajari TCM itu dari guru saya, Sinse. Itu kan saya belajarnya buku sebelum TCM itu saya belajar Tai Chi. Tai Chi Kankun itu Tai Chi yang katanya langka di dunia hanya ada di Indonesia karena orang pelarian dari Tiongkok dulu zamannya dinasti Qing kan. Tai Chi Kankun itu Tai Chi khusus untuk keluarga kerajaan dinasti Qing. Nah itu kan turun temurun lari ke Indonesia. Di Cina sudah tidak ada, hilang sudah budayanya. Di Indonesia turun temurun cuman keluarga.
akhirnya sampai ke keluarga itu sudah mau hilang lah, keluarganya nggak mau mempelajarinya. Akhirnya tahun 90-an baru diajarkan ke orang luar. Nah, baru dulunya sebelumnya rahasia, itu nggak boleh nggak boleh dipelajari orang luar. Itu ilmu-ilmu kungfu, ilmu-ilmu kayak gitu, termasuk sama dengan masalah herbal, dengan pengobatan, akupuntur, itu ada metode keluarga ini, keluarga itu lineage, jadi hanya turun temurun. Nah, ini beruntung sekali saya juga dapat guru yang dia open banget, dia mau share, mau ilmu, dan saya secara pribadi juga kepingin share ke teman-teman juga yang lain, karena memang dari background agama saya juga untuk berbagi share ilmu ya. Jadi nanti saya dapat pahala jariah yang terus ngalir dari teman-teman kalau bisa berkembang atau bisa mengamalkan ilmunya itu. Jadi mungkin budayanya kita sudah bergeser kalau, tapi kalau aslinya itu rahasia dulu itu awalnya. Tidak bisa kita pelajari. Ini enak banget sekarang kita yuk sharing-sharing yuk gitu. Kayak gitu. Ada lagi silahkan yang mau tanya silahkan. Jadi misalnya kalau mau mengetahui lebih dalam gitu mungkin ada pelatihannya gitu ya, Pak? Ya sepertinya begitu sih. Sepertinya begitu. Memang harus, kecuali kalau Bapak mau izin, ini ya, mau pakai metode jalanan kayak saya, metode jalanannya itu ya, dulu itu saya itu ini belajarnya itu saya nggak lewat guru langsung begitu. Jadinya metodenya itu ya dulu nerapi kan. Alasannya nerapi, mana saya cek nadinya. Padahal bukan cek nadi. Saya mempelajari nadinya si pasien itu. Ini nadinya orang sakit apa gitu. Jadi setiap orang saya kasih salaman dulu, cek nadi gitu. Itu fungsinya sebenarnya buat saya sendiri, bukan buat si pasien awalnya begitu. Tapi kan kesannya keren nih, wah keren cek nadi. Padahal saya sedang belajar. Itu cara jalanannya begitu. Bapak Idealnya izin, memang harus pegang pasien setiap hari berapa. izin tanya Bapak untuk materinya yang ini tadi belum ke screenshot, itunya ada yang tangan kiri, tangan kanan untuk apa, sakit apa, materinya yang punya Bapak belum di screenshot. Ada materinya Pak, PDF-nya izin. Nanti sama panitia Ibu ada Oh kayaknya. siap, siap. Terima kasih Pak izin. Tapi ya sederhana ya, saya cuma kayak gitu tok. Maksudnya secara literaturnya kayak gitu tuh saya masih kurang banget. Itu yang penting tuh yang sederhana itu yang Bapak bagus banget, keren. Itu yang saya ceritakan. Maksudnya ilmu jalanan. Soalnya beda banget ya dengan pemeriksaan nadi secara konvensional yang dipakai di medis, di apa? Itu kan biasanya tadi 29 nadi atau mungkin kurang atau lebih biasanya itu, dan itu ruwet. Saya pilih yang ringan aja, saya sharing ke teman-teman, semoga bermanfaat. Itu ada lagi yang mau tanya silakan. Ya kalau dari saya kira cukup sekian dulu ya, saya kembalikan ke panitia. Gitu, terima kasih semuanya. Semoga harapan saya semoga sebenarnya apa ya, ini ilmunya ya cuman sharing-sharing aja sih. Sifatnya harapan saya ini penyemangat lah bagi kita, bagi saya sendiri, untuk teman-teman semua, untuk lebih belajar lagi, lebih haus lagi untuk belajar, kemudian kita praktekkan, lalu kita ajarkan. Semoga untuk saya sendiri juga teman-teman yang lain itu tidak pelit-pelit untuk sharing-sharing ilmu. Jadi saya ilmunya ya begini-beginilah. Tapi semoga dengan sharing kan semakin barokah, semakin berkembang. Harapan saya begitu, semoga ilmu saya nanti bisa bermanfaat yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salahnya saya benar-benar mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih Pak Satrio Terima ilmunya. kasih Pak Satrio. Ditunggu kelas lanjutannya Pak Satrio. Iya.